Wah, tumben nih. Kok Kang Legend pakai kopiah ya? Pasti ini akan berceramah gitu ya, atau akan menyampaikan ilmu agama. Enggak, teman-teman. Ini adalah sinyal bahwa video yang akan kita sampaikan merupakan kajian yang mungkin jadi kontroversial juga. Kita akan membahas mengenai metode ilmiah, kita akan membahas mengenai empiris, kita akan membahas mengenai sains, dan tentunya kita akan membahas mengenai ilmu agama. Jadi teman-teman, ini adalah sinyal kepada teman-teman bahwa tidak semua yang memakai kopiah itu adalah ustadz gitu ya. Kenapa? Karena kopiah merupakan ciri atau warisan budaya nasional. Jadi ini tuh bukan ciri khas muslim. Kopiah adalah warisan budaya dari Melayu Nusantara. Sehingga setiap orang, mau muslim, mau saudara kita yang non-muslim, menggunakan kopiah itu boleh-boleh saja. Pejabat-pejabat kita sekarang kan sudah banyak yang non-muslim pun menggunakan kopiah. Dan di Arab, yang muslim itu nggak pakai kopiah. Di Turki gitu ya, di Mesir, di Arab, itu ciri khasnya itu bukan kopiah. Jadi ini memberikan sinyal kepada teman-teman apa yang akan kita bahas ini merupakan sesuatu hal yang lumayan sangat menarik dan harus kita kaji dengan benar. Yuk teman-teman, mari kita mulai. All right, everybody, stand down. Oke, teman-teman, kita langsung saja ya supaya tidak terlalu bertele-tele. Jadi gini, teman-teman, ilmiah itu tidak sama dengan sains ya. Ilmiah itu tidak sama dengan fisika, tidak sama dengan kimia, tidak sama dengan ilmu biologi. Ilmiah itu adalah soal metodologi, bukan soal objek kajian. Maka kalau kriterianya jelas, metodenya sistematis, bisa diuji secara internal, dan ada mekanisme verifikasi, maka itu masuk ke dalam ilmiah ya. Walaupun bukan fisika, walaupun bukan eksperimen lab, walaupun bukan angka dan persamaan. Nah, maka semuanya ini masuk ke dalam ilmiah. Nah, dengan demikian, maka ilmu-ilmu ataupun bidang kajian di luar sains tadi ya, termasuk ilmu agama, misalkan ilmu tafsir, ilmu hadis, ini juga termasuk ke dalam ilmiah. Kenapa? Karena di dalam ilmu-ilmu tersebut ya, baik itu ilmu agama Islam ataupun ilmu dari agama non-Islam gitu ya, saudara-saudara kita kajian kitab gitu ya, misalkan Alkitab, Taurat atau Injil, mereka juga memiliki metode ilmiahnya masing-masing. Nah, di dalam ilmu agama khususnya Islam, kita sebut saja ilmu tafsir, itu di dalamnya itu ada, pertama, ada kaidah bahasa Arab, ada analisis konteks historis ya, atau yang disebut sebagai asbabun nuzul, ada perbandingan pendapat gitu ya, dan ada juga cek konsistensi antar ayat. Jadi dalam ilmu tafsir itu ada aturan metodologi bagaimana kita harus menafsirkan. Bisa tafsir ayat dengan ayat, bisa tafsir ayat dengan hadis, bisa juga tafsir ayat dengan pendapat para sahabat. Ya, tentunya sahabat yang memang benar-benar bertemu dengan Rasulullah. Bahkan ada tafsir bil roi. Ya, ini termasuk ke dalam kajian tafsir kontemporer. Nah, kebetulan sekarang di tahun-tahun ini saya lagi belajar tafsir kontemporer, yaitu tafsir As-Sahrawi ke seorang ulama. Jadi dalam ilmu agama pun ilmu tafsir itu adalah ilmiah, namanya juga ilmu tafsir. Kenapa? Karena ada kajian, ada metodologi ilmiahnya. Kedua, dalam ilmu agama, contohnya ilmu hadis, ini lebih keras lagi. Ada ilmu sanad, ada jarah wa ta'dil ya, kritik rawinya, ada klasifikasi sahih, hasan, dhaif, maudhu, ada cross check riwayat. Bahkan metodologinya tuh sangat ketat. Ilmu hadis itu lebih disiplin daripada ilmu sosial modern. Nah, kalau ilmu hadis ini kita terapkan ke dalam sejarah, maka saya yakin hanya tertinggal 1% sejarah yang ada. Kenapa? Karena banyak sejarah yang tidak masuk ke dalam kategori syarat-syarat yang diterapkan oleh ilmu hadis ya, atau ilmu mustalah hadis tadi. Jadi
kedua ilmu agama ini adalah benar-benar ilmiah. Jadi sekali lagi, ilmiah itu tidak sama dengan sains. Semua yang memiliki metodologi yang benar, cara verifikasi yang runtun, bisa ada cara pembuktiannya, itu masuk ke dalam ranah ilmiah. Nah, selanjutnya teman-teman, ini juga ada yang kemarin ya, yang salah paham gitu ya. Ilmiah sama dengan empiris, padahal tidak semua itu. Empiris atau yang sering kita sebut sebagai observasi, penelitian, ini hanya sebagian daripada konsep metode ilmiah gitu ya. Jadi ilmiah itu tidak harus selamanya empiris. Nah, kalau kita mengartikan bahwa ilmiah adalah empiris, maka ini banyak ilmu-ilmu di luar yang tidak ilmiah ya. Kenapa? Karena gini, ilmiah itu sekali lagi berbicara mengenai koherensi logis, metodologi yang jelas, aturan verifikasi internal, dan konsistensi serta kritik. Jadi kalau metode ilmiah atau ilmiah sama dengan empirik, maka akibatnya satu, matematika tidak ilmiah. Kenapa? Karena di matematika teorema itu dibuktikan secara deduktif. Tidak ada eksperimen angka, namun kita ketahui bahwa matematika adalah ilmu yang paling presisi daripada ilmu-ilmu lainnya. Kedua, kalau ilmiah harus sama dengan empiris, maka logika tidak ilmiah. Kenapa? Karena logika itu kan jarang empiris gitu. Padahal logika adalah fondasi semua dari sains. Lalu salah satunya lagi ilmu yang saya pelajari ya. Kalau dulu kan memang latar belakang sekolah, kuliah, fisika, matematika. Nah, di dunia kerja saya kan ilmu komputer. Nah, ilmu komputer itu kebanyakannya teori. Nah, kalau dikatakan ilmiah harus empiris, maka ilmu komputer itu tidak ilmiah. Padahal di dalamnya ada kompleksitas algoritma, Turing mesin, itu kan cikal bakal AI dan komputer kuantum. Jadi semua non-empirik di ilmu komputer itu bisa menjadi tidak ilmiah kalau dikatakan ilmiah itu harus empirik. Selanjutnya, sejarah dan filologi tidak ilmiah. Kenapa? Padahal ada kritik sumber, ada verifikasi dokumen, ada metodologi ketat. Karena sejarah kadang tidak empiris. Jadi teman-teman, ini merupakan kesalahan fatal ketika orang mengatakan bahwa metode ilmiah itu harus merupakan sains. Padahal ilmiah tidak sama dengan sains. Bukan fisika, bukan matematika, bukan biologi. Ilmiah juga termasuk di dalamnya ilmu-ilmu agama. Ilmiah tidak selamanya harus empiris. Ada hal-hal di mana ilmiah itu tidak dihasilkan dari empiris. Nah, teman-teman, itu juga yang saya kemarin kaji lewat video yang berjudul Isra Miraj, yang saya kaji secara ilmiah, baik itu pendekatannya ilmu agama ataupun pendekatannya sains. Memang baru video pertama, dan mungkin karena baru sebagian, ada yang masih merasa, wah ini cocok logi gitu ya. Walaupun ada beberapa buktinya. Nah, nanti di video kedua kita akan jelaskan, lanjutkan video keduanya, kita akan tahu mana yang cocok logi, mana yang sebenarnya proses tadabur atau memang masuk ke dalam kajian ilmiah. Mungkin teman-teman sekian ya, sekali lagi mudah-mudahan ini menjadikan masukan kepada teman-teman bahwa kita itu dalam mengkaji harus benar-benar benar dasar pemikirannya sehingga tidak salah berpendapat. Sekian teman-teman, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan video selanjutnya kita akan mencoba pertama menjelaskan antara cocok lagi dan integrasi serta versus tadabur gitu ya. Jadi kita akan kaji batasan-batasan mana yang ini bisa masuk ke dalam cocok logi dan bisa masuk ke dalam bukan cocok logi ya, atau dalam istilah agama sebagai tadabur. Nah, kita juga nanti akan menyelesaikan video kedua kita mengenai Isra Miraj, dan yang paling menarik nanti akan saya kaji karena ini memang berurutan. Kita akan coba
kritik orang yang mengatakan bahwa pendapat Ustadz Adi Hidayat mengenai mengenai atom besi kan memiliki isotop ya, yang 56, 57, 58, ya ada satu lagi 55 atau 54. Itu katanya cocok logi ya dengan pendapatannya. Ini dengan pendapatnya dia berangkat dari bukti kajian ilmiah atau paper yang stabil itu katanya 58. Padahal ada sisi lain, baik itu dikaji oleh ilmu alam ya, ilmu fisika, yang dimaksud stabil itu tidak selamanya apa yang dia sampaikan ya. Ini sangat menarik dan ini memperlihatkan bahwa ternyata ada sinyal-sinyal ya. Saya tidak menyebutkan sains dibuktikan oleh Al-Qur'an nih, enggak. Kita kan berusaha ingin menjelaskannya tidak cocok logi ya. Jadi ada korelasi yang benar-benar terhubung antara apa yang dilihat di isyarat di Al-Qur'an mengenai besi tadi ya dengan apa yang ada di realitas sains. Kita lihat keterhubungannya seperti apa. Dan sekali lagi ingat bahwa agama tidak butuh verifikasi ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu sebenarnya ya bisa jalan tanpa ilmu agama. Tetapi alangkah lebih baiknya apabila ilmu agama dan ilmu non agama itu berjalan berdampingan dan selaras. Sama seperti yang disampaikan oleh Einstein katanya bahwa ilmu agama tanpa sains menjadi buta gitu ya, dan ilmu sains tanpa agama ini akan sesat. Sekian teman-teman, terima kasih atas waktunya. Bye bye.